Saat Anda berpikir tentang tubuh yang ideal, bagaimana bentuknya menurut Anda? Mungkin sekarang banyak yang melukis di kepala mereka seorang garis cantik langsing dengan mata biru, pinggang aduhai, kaki jenjang. Tubuh seperti itu sangat menarik, meskipun dari sudut pandang evolusi itu sangat mengerikan. Pertama, mari kita singkirkan rambut gadis ini. Kita bikin pinggulnya jadi lebih sempit. Kita pendekkan kakinya. Kita perbesarkan sedikit ukuran kakinya. Kita kurangi ukuran kepala. Kita buang beberapa organ tambahan seperti usus buntu, otot yang tidak perlu di tangan, dan tulang ekor. Inilah dia tubuh yang ideal. Tapi kata Anda, kok perempuan ini jadi jelek? Tak perlu terburu-buru menghakimi. Bagaimanapun, tipe tubuh ini sangat ideal dari sudut pandang evolusi. Ini jauh lebih disesuaikan untuk bertahan hidup di planet kita. Kok bisa begitu? Padahal, tubuh seperti itu masih jauh dari ideal. Antropolog Inggris, Alice Roberts, dalam penelitiannya mencoba membuat model orang yang ideal dari sudut pandang fisiologi. Hasilnya adalah campuran elf Legolas dari The Lord of the Rings, Mr. Tumnus dari Narnia, dan Krang, penjahat dengan otak di perutnya, dari Teenage Mutant Ninja Turtles. Ini dia wanita yang sempurna. Mari kita mulai dengan kulitnya. Selama bertahun-tahun keberadaan kita, umat manusia telah beradaptasi dengan baik terhadap iklim. Kulit orang kulit putih yang tinggal lebih dekat ke kutub planet melepaskan lebih banyak vitamin D, sedangkan kulit orang berkulit gelap yang tinggal di iklim tropis terlindungi dari radiasi ultraviolet matahari. Di sisi lain, penduduk Skandinavia yang berkulit terang akan terbakar dalam beberapa menit di bawah terik matahari. Dan seseorang dengan kulit yang lebih gelap hanya akan membeku di iklim dingin tanpa pakaian hangat. Alice menyarankan mengambil kulit dari cumi-cumi raksasa. Mereka tahu bagaimana mengubah warna mereka tergantung pada situasinya. Dengan jenis kulit ini, seseorang akan dapat secara mandiri menyesuaikan naungannya dengan iklim yang berbeda di bumi. Sekarang kita perlu mengganti hati. Seekor anjing akan sempurna. Pada manusia modern, ada dua arteri koroner yang tidak terhubung di jantung. Jika salah satunya gagal, misalnya karena serangan jantung, otot-otot jantung yang terhubung dengannya kekurangan oksigen. Dan ini bisa menyebabkan kematian. Pada anjing dan marmut, kedua arteri terhubung. Jika yang pertama diblokir, yang lain mengambil alih fungsinya. Dengan demikian, risiko kematian akibat serangan jantung berkurang setengahnya. Telinga manusia kurang sempurna. Ini mengandung sel-sel rambut yang rusak seiring bertambahnya usia. Selain itu, gendang telinga kita menjadi kurang elastis seiring bertambahnya usia, yang mengakibatkan gangguan pendengaran. Karena itu, yang terbaik adalah mengambil telinga kucing yang anggun dan jauh lebih sensitif. Mari kita lakukan sesuatu dengan mata yang juga memiliki beberapa kekurangan. Di tempat saraf optik memasuki retina, masing-masing dari kita memiliki blind spot. Tidak ada reseptor peka cahaya. Menemukan blind spot Anda bisa sangat sederhana. Tutup mata kanan Anda, dan dengan yang kiri Anda, lihat salib di sebelah kanan yang dikelilingi oleh lingkaran. Sekarang perlahan-lahan pindahkan layar lebih dekat atau lebih jauh dari mata Anda. Pada titik tertentu, Anda akan melihat bahwa salib di sebelah kiri telah menghilang. Bukan, ini bukan ilusi optik. Anda baru saja menemukan blind spot Anda. Gurita tidak menderita kelemahan ini. Jadi mari kita lihat mata mereka. Kita juga akan memperbesar bola mata 2 kali untuk menambah ketajaman penglihatan. Jadi kita mendapati mata yang sempurna. Sekarang, mari kita modifikasi kaki-kakinya. Lagi pula, ini juga memiliki banyak masalah. Misalnya, lutut kita yang kompleks dan rentan serta otot yang lemah. Sebaiknya meminjam kaki imu. Kemudian kita bisa berlari cepat dan akan memiliki bantalan yang baik. Dengan kaki seperti itu akan sulit untuk mendaki gunung. Untuk menghindari risiko mati lemas akibat sepotong pizza yang masuk ke pipa yang salah, Anda perlu memisahkan tenggorokan dari saluran nafas. Ini adalah struktur tenggorokan burung. Burung bahkan tidak tahu kata tersedak. Langkah selanjutnya adalah membuat proses melahirkan lebih mudah bagi perempuan. Selama 9 bulan kehamilan, anak memiliki waktu untuk berkembang dengan baik, terutama otak. Karena fakta
bahwa kepala bayi cukup besar, komplikasi dapat timbul yang diselesaikan dengan operasi sesar. Jauh lebih logis untuk melahirkan si kecil beberapa bulan lebih awal dan menggendong bayi yang baru lahir di dalam tas di perut seperti yang dilakukan kanguru. Dan yang paling penting adalah bagian punggung agar tidak pernah terluka. Anda perlu meminjam struktur punggung bawah dan panggul dari simpanse. Jadi kita akan kehilangan postur kita selamanya dan pinggang wanita tidak akan begitu menarik. Tetapi beban pada tulang belakang akan berkurang dan kita tidak perlu dipijat. Jadi begitulah, kita telah menyusun sebuah karya seni yang disebut Manusia yang Ideal. Jika Anda familiar dengan teori Darwin, maka Anda pasti tahu bahwa manusia adalah keturunan kera. Bukankah ini menunjukkan bahwa evolusi telah meluruskan punggung kita karena lebih baik begini? Nah, Alice Roberts baru saja mengumpulkan yang paling produktif model manusia. Tetapi evolusi bergerak ke arah yang sangat berbeda. Untuk mempersiapkan lompatan evolusioner, pertama-tama kita harus menyingkirkan sisa-sisa masa lalu. Maksud saya, organ yang masih dimiliki orang dari nenek moyang mereka, tetapi tidak lagi diperlukan untuk kehidupan normal, yang disebut rudimen. Anda mungkin memiliki beberapa dari ini. Coba sekarang letakkan tangan Anda di permukaan yang rata, telapak tangan ke atas, dan gabungkan jari kelingking dan ibu jari Anda. Lihat tendon aneh yang muncul di pergelangan tangan Anda. Ini adalah otot palmaris longus. Sebelumnya, monyet membutuhkannya untuk memanjat pohon dengan lebih mudah. Manusia modern tidak membutuhkannya. Menariknya, 15% orang tidak memiliki otot ini. Jika Anda salah satunya, maka Anda akan memiliki sedikit kesamaan dengan monyet daripada kebanyakan. Selamat, Anda telah melewati langkah evolusi ini dan dengan percaya diri bergerak menjadi manusia super. Tulang ekor adalah dasar lain dari tubuh kita, padahal tulang ekor adalah beberapa ruas tulang ekor yang menyatu menjadi satu. Menakutkan untuk dibayangkan, tetapi nenek moyang kita memiliki ekor. Lebih buruk lagi, orang-orang seperti ini masih lahir saat ini. Pada 2013, seorang anak laki-laki dengan ekor lahir di provinsi Cina Guangdong. Tapi tidak semuanya begitu buruk. Dokter modern dapat mengangkat organ yang tidak perlu dengan operasi. Ini tidak semua rudimen. Misalnya, kita masih memiliki otot telinga yang memungkinkan kita mengarahkan telinga kita ke arah suara agar dapat mendengarnya dengan lebih baik. Benar, evolusi telah memutuskan bahwa lebih mudah mengarahkan kepala ke arah suara daripada menggerakkan telinga. Gigi bungsu kita yang juga dimiliki nenek moyang kita yang mirip kera lebih mudah untuk mengunyah biji-bijian yang keras dan akar tanaman yang kasar. Ketika umat manusia mulai mengkonsumsi daging secara luas dan belajar cara memasak makanan, tidak ada lagi kebutuhan gigi bungsu. Jadi Anda dapat dengan aman membuangnya di dokter gigi. Seiring dengan perubahan pola makan, kebutuhan akan usus buntu yang diklaim Charles Darwin terlibat dalam pencernaan makanan padat menghilang. Sekarang, organ ini tidak memainkan peran apapun dalam hidup kita. Meskipun beberapa ilmuwan mengatakan ada beberapa bakteri usus yang menguntungkan di usus buntu. Juga ketika kita memiliki banyak bulu tubuh, kita tahu cara menaikkannya untuk memperingatkan atau menakuti musuh. Sekarang kita tidak memiliki banyak bulu tubuh, tetapi kita masih bisa merinding ketika kita takut atau kedinginan. Otot-otot folikel rambut dirangsang oleh refleks. Itulah sebabnya kita mengalami efek ini. Di dunia modern, ini praktis tidak berguna. Sekarang, setelah kita menyingkirkan organ yang tidak perlu, kita dapat bergerak maju menuju perubahan evolusioner. Seseorang bahkan yang paling malas tidak berhenti berkembang. Kita sendiri tidak menyadarinya. Tetapi sebenarnya kita berkembang setiap hari. Para ilmuwan di Universitas Yale berpendapat bahwa imigrasi, globalisasi, dan kemajuan teknologi akan memaksa orang untuk berubah di masa mendatang. Misalnya, tinggi rata-rata seseorang telah meningkat 10 cm dalam beberapa dekade terakhir. Tapi ini bukan perubahan yang paling signifikan. Jika pemanasan global terus berlanjut, kenaikan suhu akan menyebabkan kulit orang menjadi gelap untuk melindungi kita dari radiasi matahari. Karena perjalanan bebas ke seluruh dunia, ras akan bercampur dan segera akan sulit menemukan seseorang dengan mata biru dan bintik-bintik.
wajah satu sama lain akan menjadi lebih mirip. Otak kita dibandingkan dengan otak Cro-Magnon anehnya telah menjadi lebih kecil. Ini bukan berarti bahwa kita menjadi kurang cerdas. Sebaliknya, karena kekompakannya, sinyal antar neuron ditransmisikan lebih cepat. Karenanya, pemikiran manusia modern jauh lebih produktif daripada pemikiran nenek moyang prasejarah kita. Kemungkinan besar otak akan terus menyusut. Ini berarti kepala kita akan menjadi lebih kecil, yang akan memungkinkan wanita melahirkan anak tanpa komplikasi dan kebutuhan akan dokter kandungan. Rambut yang biasa kita rawat cenderung akan meninggalkan kita. Meskipun ini membuat kita lebih cantik, yang mempengaruhi pemilihan pasangan, ini sama sekali tidak diperlukan untuk bertahan hidup. Seiring waktu, tangan dan jari kita akan menjadi lebih tipis. Ini karena fakta bahwa di dunia modern, kita terus mengembangkan keterampilan motorik halus kita. Misalnya, kita mengetik di smartphone atau memainkan alat musik. Desain kaki kita bisa disederhanakan. Fibula yang berfungsi untuk memutar kaki kemungkinan besar akan berubah. Nenek moyang kita membutuhkannya untuk dengan cekatan menavigasi hutan. Itu hanya mengganggu orang modern, karena kaki Anda tidak sengaja bisa saja terkilir. Selain penyempurnaan, mungkin juga ada masalah. Orang-orang di masa depan akan memiliki sistem kekebalan yang lemah. Dengan berkembangnya obat dan vaksin yang bermunculan untuk melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Namun, dengan adanya vaksin, sistem kekebalan tubuh kita hanya akan bergantung padanya dan tidak akan mampu melawan beberapa penyakit sendiri. Ketika sistem kekebalan kita menjadi cukup lemah, kita mungkin menjadi budak teknologi medis. Anda mungkin berpikir bahwa perubahan seperti itu akan memakan waktu jutaan tahun. Nyatanya, perubahan sedang berlangsung hingga saat ini. Di tahun 2018, ahli endoskopi Amerika Petros Benies dan David L. Carlock menemukan dasar organ baru. Lebih tepatnya, mereka menemukan rongga di tempat-tempat di mana dulu ada jaringan ikat padat yang sebelumnya tidak diketahui sains. Ini dapat berisi hingga 20% cairan tubuh yang bertindak sebagai peredam kejut. Cairan ini juga bisa menjadi sumber limfosit yang mendukung kekebalan. Menurut Profesor Universitas Kedokteran New York, Neil Teese, mempelajari zat ini akan membantu kita memahami sifat pembentukan kanker. Jika ternyata demikian, umat manusia akan mampu mengalahkan penyakit mengerikan ini dan menyelamatkan jutaan nyawa. Bagaimanapun masa depan umat manusia, ingat pembangunan itu tidak bisa dihindari. Anda tidak perlu mentransplantasikan kaki burung unta agar bisa berlari lebih cepat. Orang-orang mampu menciptakan prostesis buatan yang akan meningkatkan kualitas kita, dan cyberpunk akan berkuasa di planet ini. Tapi jangan lupa, kita semua hanyalah vertebrata mamalia Afrika berkaki 4, berhidung panjang, kera besar. Jadi, jadilah diri sendiri. Terima kasih telah menonton.